Saya Denny Arisa Putra, ini mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik dengan dosen pengampu Dr. Mahfud Sanjaya, Magister Sosial. Tema yang akan saya bahas pada kali ini yaitu komunikasi politik dan media. Saya Retorika dan Etika Komunikasi. Saya proses dan unsur komunikasi politik. Dan saya Sistem Komunikasi Politik. Materi yang pertama yaitu Sistem Komunikasi Politik. Apa itu sistem? Sistem merupakan seperangkat variabel yang terintegrasi dan saling berinteraksi bersama membentuk pola yang lebih besar atau pola secara keseluruhan. Semua sistem memiliki 4 aspek. Yang pertama objek, yaitu bagian atau elemen sistem. Selanjutnya atribut. Atribut merupakan karakteristik dari objek dan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya relasi internal, yaitu terdiri dari pola-pola interaksi di antara objek, dan yang terakhir lingkungan. Ialah sistem pengaruh yang mempengaruhi sistem dengan cara tertentu. Selanjutnya, sistem dan komponen menurut Miller tahun 2012. Suatu sistem merupakan komponen. Dalam sistem biologis, bagian paling dasar meliputi sel dan organ. Dalam sistem organisasi, komponen meliputi orang dan departemen atau bagian yang membentuk suatu organisasi. Dalam sistem masyarakat, bagian atau komponen yang meliputi organisasi dan institusi yang membentuk masyarakat seperti keluarga, RT, RW, kelurahan, dan seterusnya. Seperti halnya ban. Ban tidak bisa dikatakan mobil jika salah satu unsur tersebut tidak lengkap menjadi sebuah mobil. Materi kedua yang akan saya bahas adalah proses dan unsur komunikasi politik. Proses komunikasi politik berfokus pada bagaimana komunikator atau aktor politik mengirimkan pesan yang disalurkan secara langsung maupun lewat media. Proses komunikasi politik dimulai saat komunikator mengirimkan pesan bermuatan politik kepada komunikannya, yakni publik atau kelompok masyarakat tertentu. Setelah itu, komunikan akan mencerna pesan yang diterimanya. Tentu, komunikator berharap ada efek tertentu pada diri komunikan. Terdapat 5 unsur komunikasi politik, yaitu yang pertama ada komunikator politik. Contohnya seperti partai politik, legislatif, dan eksekutif. Yang kedua yaitu pesan politik, berupa pernyataan, lisan atau tertulis, verbal atau non-verbal. Yang ketiga yaitu saluran atau media politik. Saluran yang digunakan para komunikator dalam menyampaikan pesan politik adalah brosur, baleho, atau spanduk. Yang keempat adalah sasaran atau target politik, yaitu massa pemberi suara atau dukungan kepada aktor politik. Yang terakhir ada efek komunikasi politik, terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai politik. Sistem politik berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Materi ketiga yaitu komunikasi politik dan media. Politikus atau aktivis menggunakan pembicaraan persuasif baik untuk saling mempengaruhi. Yang pertama, sifat umum dan dimensi saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah sarana yang memudahkan menyampaikan pesan seperti mesin cetak, radio, telepon, atau komputer. Yang kedua, tipe saluran komunikasi politik. A. Komunikasi massa. Ada 2 bentuk saluran komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi tatap muka seperti rapat umum atau presiden bicara di depan banyak pers. Yang kedua, komunikasi di mana komunikator yang memperantarai dengan khalayak seperti media dan teknologi. Yang ke B, saluran komunikasi interpersonal. Yang pertama, tatap muka, menyalami satu persatu orang atau kunjungan ke door to door. Yang kedua, presiden atau kandidat memasang saluran hotline atau akun khusus untuk berkomunikasi dengan konstituen. Yang C, komunikasi organisasi, komunikasi antar suatu orang atau kepada kelompok. Contohnya, presiden memanggil menteri atau staf kepresidenan. Yang kedua, pidato presiden di depan DPR. Selanjutnya, saluran persuasi politik. Setiap pemilu terdapat unsur propaganda, terutama melalui komunikasi organisasi via parpol. Tapi sifat dasar kampanye politik kontemporer terletak pada upaya mempersuasi melalui periklanan massa, via media massa, dan retorik. Tema terakhir yang akan saya bahas adalah tentang retorika dan etika komunikasi. Aristoteles mengatakan, seni mengungkapkan retorika untuk persuasi mensyaratkan 3 hal. Yang pertama ada etos. Komunikasi memiliki kredibilitas pembicara, moral yang berkualitas, dan bisa dipercaya. Yang kedua ada logos, memiliki argumen yang logis, masuk akal, dan dapat diterima oleh orang lain. Yang ketiga ada pathos, keterlibatan emosi atau konstruksi argumen persuasif, yaitu komunikasi yang dapat mempengaruhi orang lain. Lalu ada prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama ada aspek benar atau salah. Yang kedua ada dimensi moral baik dan immoral atau buruk. Yang ketiga ada estetis yaitu pantas. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.